Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Yahra dari kelas 28E dengan NIM 1847241059. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Nah, tugas ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kebetulan saya mendapatkan pembahasan tentang teknik sampling. Jadi saya akan membahas secara rinci tentang teknik sampling tersebut. Yang paling pertama yaitu pengertian dari teknik sampling itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam pengertian teknik sampling, yang paling pertama yaitu pengertian sampel. Nah, di sini sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau dalam sebuah populasi. Kemudian pengertian teknik sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian di sini terdapat berbagai teknik sampling. Yang pertama yaitu probability sampling dan non probability sampling. Di mana probability sampling di sini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu simple random sampling, di mana simple random sampling di sini dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi ini dikarenakan diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Nah, cara tersebut dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian bagian yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi sampel berstrata tapi kurang proporsional. Kemudian yang terakhir yaitu cluster sampling atau area sampling. Nah, dalam teknik area sampling ini, teknik ini digunakan untuk menentukan sebuah sampel, bila objek yang akan diteliti itu atau sumber data yang akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk provinsi ataupun kabupaten. Kemudian masuk ke jenis teknik sampling yang kedua yaitu teknik sampling non probability sampling. Nah, non probability sampling di sini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, di sini teknik non probability sampel atau teknik non probability sampling di sini meliputi yang pertama sampling sistematis, kemudian yang kedua sampling kuota, kemudian sampling incidental, sampling purposive, kemudian sampling jenuh, dan yang terakhir yaitu ada yang dikatakan dengan snowball sampling. Selanjutnya yaitu karakteristik sampel yang baik. Sampel yang baik harus merupakan bagian dari representatif dari populasi yang hendak dipelajari, di mana ada beberapa hal yang menjadi kunci agar sampel merupakan representatif dari populasi, yaitu adalah yang pertama ukuran dan yang kedua adalah bias. Kemudian sampling dilakukan melalui metode non-random, yaitu jika pemilihan sampel disadari atau tidak terpengaruh oleh manusia. Kemudian kerangka sampling yaitu seperti daftar, indeks atau catatan populasi lainnya. Kemudian yang merupakan dasar pemilihan sampel tidak mencakup populasi sampling. Selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan ukuran sampel. Nah, dalam menentukan ukuran sampel dibebaskan namun tetap pada dasarnya. Dalam
penelitian kuantitatif, apabila data yang dimiliki hanya 20-30 data, maka dapat dikatakan gagal atau penelitian tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, apabila data yang diperoleh kurang target, maka penelitian masih tetap dapat dilanjutkan. Baik, mungkin itu materi tentang teknik sampling yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.